Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Saya mendengar takbirnya. Takbir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kiai Haji Fathur Rahman Kamal hafizakumullah, yang saya sangat menikmati paparan beliau yang bagus sekali. Walau saya lihat sebelah kanan mungkin karena semalam tahajudnya agak panjang kali ya. Khusyuk sekali. Yang sebelah kiri juga mungkin sambil berzikir dia. Dan sound system di bawah kelihatannya kurang terdengar, jadi ya, boleh naik ke atas. Sekarang tugas saya adalah mencoba membumikan atau mengajak saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat seperjuangan semua, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fathur Rahman Kamal tadi dalam bentuk keseharian. Saya mau bertanya, kalau Anda atau sahabat semua hidup di zaman Fir'aun, kira-kira ikut Musa atau ikut Fir'aun? Gak yakin saya. Pilih Musa atau pilih Firaun? Ini mungkin karena sudah dapat bocoran kali ya. Sebab secara teori isi kepalanya tidak diajarkan begitu. Saya mau kasih contoh. Pilih mana? Ada dua pemimpin. Pemimpin yang pertama, kalau kita taat sama dia, maka perut kita tetap kenyang, pekerjaan kita dijamin, silakan ibadah masing-masing di rumah. Nggak usah bicara keadilan, nggak usah teriakan soal kebenaran. Jalani saja hidup kamu baik-baik dan tunduk pada aturanku, maka hidup kamu tentram. Ini yang pertama. Yang kedua, ayo kita keluar malam hari ini ke laut, tapi tidak ada perahunya. Pilih ikut yang pertama atau yang kedua? Loh, tadi katanya ikut. Gimana? Pilih pada yang pertama atau yang kedua? Gak percaya saya. Yang bangun jalan-jalan di Mesir, yang memberikan kartu Mesir pintar misalnya gitu ya. Contoh. Kartu Mesir sehat gitu. Atau ikut seseorang yang wanted bernama Musa alaihissalam. Pilih saya ikut siapa? Enggak yakin. Apa yang disampaikan Ustaz Fathur Rahman tentang Quran yang luar biasa, setelah saya coba cross check isi kepala gitu ya, ini kayaknya masih banyak masalah ini. Kenapa? Karena kebenaran menurut kebanyakan orang di Jakarta dan Yogyakarta itu biasanya cuma dilihat dari dua sisi. Satu, logik. Dua, material. Misalnya
Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu artinya apa? Benar gitu kan? Saya dengar sendiri dengan kuping saya. Itu artinya apa? Benar. Jadi kalau ada orang ingin membuktikan sebuah kenyataan, biasanya menurut logika dia, saya lihat sendiri dengan mata saya, kan begitu. Itu artinya apa? Benar-benar terjadi. Saya dengar sendiri dengan telinga saya. Ternyata hasilnya adalah salah, karena yang dibaca berita, videonya hoax pula. Yang kedua, orang sekarang dengan semua sekolahannya melihat sebuah kebenaran itu kalau sudah didukung dengan fakta-fakta empiris, gitu kira-kira bahasa ilmiahnya. Di depannya ada fakta-fakta empirik yang bersifat repetitif, berulang-ulang. Dan itu kelihatan mahsusah wa malmusah, terindra dan terjangkau, sehingga itu disebut sebuah kebenaran. Inilah yang kemudian hari demi hari sekolahan, kemudian pendidikan, training, doktrin-doktrin yang masuk ke dalam benak kita tentang apa itu kebenaran. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, bersyukurlah pada hari ini kalau kita ditakdirkan bisa sholat subuh berjamaah, dan jika ini terus menerus kita lakukan akan lahir pasukan subuh insyaallah. Fal mughirati subha, kriteria pasukan subuh ini adalah fawasatuna bihi, spesialisasinya akan menghantam kekuatan musuh langsung ke jantungnya dan memecah konsentrasi musuh. Anda yang datang untuk sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan bukan hanya pada event ini dan seterusnya, dicatat oleh Allah sebagai orang yang sudah keluar dari kemunafikan insyaallah. Sebab di antara tanda-tanda orang munafik itu berat bagi dia, laisa salatun athqal min salatil fajr wa salatil isya. Enggak ada salat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik kecuali salat subuh dan salat isya. Anda yang hadir sholat subuh pada hari ini disaksikan oleh para malaikat. Ya. Ketika malaikat kembali usai sholat subuh dan usai sholat asar untuk memberikan laporan harian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bertanya, dalam keadaan bagaimana kau tinggalkan hambaku? Aku datang, kulihat mereka sedang sholat, dan kutinggalkan mereka juga dalam keadaan salat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Orang-orang yang melakukan salat subuh, maka salatnya akan disaksikan oleh para malaikat. Dan insya Allah sahabat-sahabat semua yang melakukan salat subuh berada dalam zimmatullah, au fi dhimanihi wa amanihi wa ahdihi. Begitu para ahli tafsir mengatakannya, bahwa orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah adalah orang-orang yang dalam proteksi Allah, dalam garansinya Allah, dalam jaminan-jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih membanggakan lagi di sini, banyak sekali pemudanya. Tunjuk tangan yang usianya 35 tahun ke bawah. Takbir. Anda kaum mayoritas di sini. Dan saya kira ini tanda-tanda kebangkitan Islam. Kalau mau melihat kualitas sebuah masyarakat, siapa orang-orang yang menjadi pilihan Allah, maka lihat jamaah subuhnya. Dan kali ini saya mau tanya, yang usianya 35 tahun ke atas, angkat tangan. Minoritas. Dan ini tentu tanda-tanda yang sangat membahagiakan, tapi jangan lihat usianya, lihat apanya, semangatnya. Baik,
Buya Hamka. Kali ini saya membidik kemuhammadiyahan kita hari ini untuk mengembalikan semangat kita, semangat kemuhammadiyahan kita. Saya menyebut kita karena saya merasa menjadi satu bagian yang tidak pernah bisa terpisahkan. Buya Hamka bilang, ketika menjelaskan tafsir surah Al-Asr, jadi orang itu harus jadi orang yang benar. Orang benar itu tanda-tandanya adalah mengerjakan yang benar. Dan orang yang sudah mengerjakan yang benar biasanya tidak mau sendirian. Dia mengajak orang lain kepada yang benar. Hanya saja berjalan di atas jalan yang benar bersama orang-orang yang benar itu penuh risiko. Maka dibutuhkan energi lain yang bernama sabar bersama yang benar. Pada 4 kisaran ini kuliah pada subuh menjelang duha yang akan saya sampaikan. Bagaimana jadi orang benar, apa yang dimaksud dengan mengerjakan yang benar, dan bagaimana mengajak kepada yang benar dan bersabar bersama yang benar. Yang pertama apa? Menjadi orang. Yang kedua, mengerjakan yang benar. Yang ketiga, mengajak kepada yang benar. Dan yang keempat, sabar bersama yang benar. Yang pertama, Buya Hamka dengan cerdas saya lihat menyimpulkan surah Al-Asr dengan tadabbur yang sangat kuat dan dalam sekali. Beliau adalah orang jenius yang tidak suka menampilkan kejeniusan dirinya. Dengan kesahajaannya, umat kemudian dibimbingnya kepada cahaya Al-Quran, menghujam ke dalam jiwa umat apa yang dituturkannya. Karena beliau berbicara dengan hatinya dan berani bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakannya. Sebab hidup ini tidak cukup hanya dengan pintar dan jujur, tapi harus bernyali. Hidup ini tidak cukup hanya dengan pintar dan jujur, tapi harus bernyali. Badan boleh kurus, penyakit paru-paru, tetapi dia adalah sang jenderal besar. Sang jenderal besar itu ternyata bukan dari militer awalnya, hanya seorang guru Muhammadiyah dengan jiwanya yang besar. Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai, Buya Hamka ketika menafsirkan surah Al-Asr demi masa, innal insan lafi khusr, dalam tinjauan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dekade, abad, bahkan sampai milenium. Ada banyak peristiwa-peristiwa besar di mana kamu yang sedang berjubel di satu planet yang besarnya tidak lebih besar daripada sebutir pasir di tepi pantai. Sebetulnya tidak kalian sadari ada peristiwa-peristiwa besar di galaksi sana yang tidak kamu perhatikan. Bahkan di dalam kehidupan kamu sendiri ada banyak kelalaian yang kamu lakukan jika ditinjau dari sisi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya mayoritas manusia dalam kerugian, tapi bukan kerugian yang kecil. Khusrin dalam bentuk nakirah di sini menunjukkan bahwa kerugian adalah kerugian yang sangat besar, terutama jika dipandang dengan kacamata kebenaran yang tentunya berdasarkan kriteria-kriteria keakhiratan. Tapi ada sekelompok kecil orang yang tidak merugi, artinya orang beruntung. Siapa dia? Alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dari sini sekarang saya ingin jawab. Bagaimana cara jadi orang benar? Jadilah allazina amanu. Jadilah orang yang beriman. Apa yang dimaksud mengerjakan yang benar adalah wa amilus shalihat. Apa yang dimaksud dengan mengajak kepada yang benar? Wa tawasau bil haq. Saling berwasiatlah dalam kebenaran. Apa yang dimaksud dengan bersabar bersama yang benar? Wa tawasau bis sabar. Saling berwasiatlah dalam kesabaran. Sekarang saya mau tanya lagi. Pilih Musa atau pilih Firaun? Sebetulnya saya belum yakin. Yang bangun jalan Musa, Firaun. Yang mensejahterakan ekonomi Firaun. Yang membuat pasukannya itu kemudian begitu hebat dan paling ditakuti di muka bumi juga adalah Firaun. Ikut siapa kira-kira? Ini unlogic. Orang-orang di sini nggak logik ya. Betul sekali. Pilihan Anda tidak salah. Jadi orang benar itu dasarnya adalah amanu, beriman. Beriman kepada apa? Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil wal qadari khairuhu wa syarruhu. Saya sedang berpikir keras, kira-kira komponen iman yang mana yang saat ini paling dibutuhkan oleh umat di tengah kacaunya cara berpikir dan pendidikan yang sangat materialistik ini. Iman kepada Allah. Untuk menjadi orang benar itu jangan terlalu percaya dengan apa yang kita lihat. Jangan terlalu percaya dengan apa yang kita dengar. Jangan. Seperti Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar itu kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran seakan-akan sengatan panasnya neraka sudah menyentuh kulitnya. Sahabat kemudian bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa mengimajinasikan itu sementara kamu tidak pernah ke neraka? Apa kata Ibnu Umar? Bagiku mata Rasulullah SAW adalah mataku. Dan aku lebih percaya kepada mata Rasulullah ketimbang mataku sendiri. Bagiku, yang didengar oleh telinga Rasulullah itulah yang akan kudengar. Dan aku lebih percaya pada telinga Rasulullah ketimbang telingaku sendiri. Ini beriman kepada siapa nih? Ibnu Umar. Beriman kepada Rasul. Kira-kira Anda begitu gak imannya? Lalu lebih percaya pada persepsi sendiri atau persepsi Rasul? Gak percaya. Tapi gak apa-apa, ini tugas saya memang untuk memahamkan. Orang-orang yang beriman, maka cara dia menjalani hidupnya menjadi orang benar itu luar biasa. Contoh, kalau sahabat-sahabat semua ini menjadi Ibrahim alaihissalam, kira-kira berani gak masuk ke dalam api? Mau jawab tapi takut dibilang bohong. Tapi untung Anda sudah baca Al-Quran sehingga tahu kisahnya. Bayangkan, seandainya sahabat-sahabat semua ini seperti Yunus ibnu Matta dilempar ke laut, kira-kira senang, tenang, atau ketakutan? Hah?
Takut. Takut apa? Takut apa yang orang takutkan kalau dilempar ke laut? Mati, tenggelam. Iya, kan masih bisa berenang sedikit. Takut apa lagi? Ikan hiu. Nah yang datang ini engkongnya hiu. Tapi laula tasbih Yunus bin Matta lamata fi batnil hut. Kalau bukan gara-gara tasbihnya Yunus bin Matta, sudah mati dia di perut ikan hiu besar itu. Kalau memang ikan hiu, saya tidak tahu ikan apa itu. Al-hut wa dhannun wa dhannun idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alayhi. Nabi Yunus bin Matta itu melakukan kesalahan. Dia kurang sabar dalam berdakwah bersama umatnya, kemudian ditinggalkan. Dia pikir dia yang selamat, enggak tahu dia dilempar ke laut. Kalau bukan karena tasbihnya, saya garis bawah ini. Laula tasbih Yunus bin Matta lamata fi batnil hut. Pasti dia udah mati di perut ikan besar itu. Jadi apa yang menyelamatkan Yunus bin Matta? Tasbih. Seringan itu? Iya. Ketakutan cukup selesai dengan tasbih bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang berfikirnya benar. Kenapa orang-orang musyrik itu gampang ketakutan? Karena musyrik dia. Di mana kelemahan orang musyrik? Takut kepada yang tidak mendatangkan bahaya, berharap kepada yang tidak mendatangkan manfaat. Tapi orang-orang yang bertauhid bersih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sudah punya paradigma yang jelas. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama. Bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang memanah saat kamu memanah, tetapi Allah yang mengarahkan anak panahmu. Jelas sekali. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan pernah ada yang bisa menimpakan musibah kepada kami kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalaupun itu terjadi, kami kembali lagi kepada Allah, dan Allah lah sebaik-baik maula, pelindungku, waliku. Begitu cara berpikir orang-orang yang benar itu. Baik. Jadi sekarang ikut Musa atau ikut Firaun? Orang di Jakarta ikut siapa? Jangan ngomong-ngomong. Sahabat semua, yang kedua, penting loh beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Di atas kertas sulit dibayangkan, mana mungkin Rasulullah SAW bisa menang di perang Badar itu. Ada yang menarik di perang Badar. Saya mencoba menerjemahkan perkataan Ustaz Fathur Rahman Kamal tadi. Berapa jumlah pasukan muslimin? 300 berapa? Ya ada ikhtilaf lah ya. Ada 313, ada 317. Nah, itu jumlahnya. Lawan berapa? 1000. Apa tugas Rasulullah SAW dalam perang Badar? Dibuatkan sebuah tempat khusus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah putus. Dan saat itu para sahabat sempat juga digoncang malamnya itu. Bisa menang gak kita ya? Karena amunisi senjata kita, peluru kita, jumlah pasukan kita tidak berimbang dengan pasukan kafir. Tapi apa yang terjadi? Dengan kekuatan spiritualitas kita, terutama iman kita bil malaikah, kalau itu kuat, maka keyakinan itu yang akan mendatangkan sebuah kekuatan baru. Saya ingin singkat cerita.
Setelah mereka selesai perang Badar, ada cerita yang begini uniknya. Saya tuh hampir saja tebas leher tuh musuh, tapi belum saya tebas sudah putus lehernya. Saya punya pengalaman lain. Gimana? Hampir saya ditebas leher saya, terus tiba-tiba putus jari-jari jemari mereka. Saling cerita ini veteran Badar. Allah kemudian informasikan yang Rasul awalnya tidak tahu. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Allah sudah kirimkan pasukan malaikatnya yang bertugas untuk penggal leher orang kafir dan putuskan semua jari jemari mereka. Jadi kalau ada perintah dari Allah, sementara di depan ada tembok, maju terus? Maju atau mundur? Tembok di depan. Hah? Atau negosiasilah bargaining. Maju terus atau bargaining? Bargaining itu apa sih? Tawar. Ini semua tergantung nyali. Kalau cuma berjujur, lewat itu. Lewat, akan melipir itu. Takut mati, takut miskin, takut apa lagi? Semua ketakutan-ketakutan akan terus menghantui pikiran. Di situ dilihat kualitasnya, jenderal bintang berapa. Di situ kelihatan siapa dia sesungguhnya. Sahabat-sahabat seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Indonesia yang kita cintai, Indonesia yang kita banggakan ke depan, harus kita bangun dengan cara yang beradab, yang berkemajuan, dan tentu juga dengan cara-cara yang damai. Sepakat? Jadi saya ingin bangkitkan semangat rohiyahnya ini, tapi jangan langsung jumroh. Orang yang maunya jumroh itu sebetulnya kadang-kadang kurang akal juga. Sepakat? Harus revolusi. Revolusi akidah. Revolusi akhlak. Ini yang penting untuk saat ini. Dan itu hanya bisa terjadi jika keimanan kita secara akidah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulk. Miliknya lah semua kekuasaan. Qulillahumma malikal mulk. Tidak ada sedikit pun di benak saya dan teman-teman untuk menggulingkan rezim ini. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada di benak kami revolusi yang di dalam benak Anda kan umumnya revolusi itu bakar sana bakar sini gitu ya. Goyang-goyang pagar istana, ujung-ujungnya naik ke atas genteng gedung. Itu revolusi. Tidak. Bukan itu. Umat Islam punya prinsip dalam ingkarul munkar. Al-amru bil ma'ruf bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sehingga dengan izin Allah, Kapolri pun mengatakan pada acara 212, bahkan satu ranting pohon pun tidak ada yang patah. Kehendak siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya ada 412. Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Oh itu tuh yang Bhinneka Tunggal Ika yang ada banci-bancinya gitu kan. Sementara umat Islam dianggap anti kebinekaan. Gak apa-apa, Ustaz. Stigmatisasi ditujukan kepada kita dengan semua keburukan karena memang udah dari sononya seperti itu. Rasul juga dituduh orang gila, begitu ya. Rasul juga dituduh sebagai tukang sihir karena isu yang paling menjatuhkan secara moral untuk seorang Rasul itu, yang bisa menjatuhkan dia habis karakternya, itu kalau dituduh sebagai
Orang gila atau tukang sihir. Kalau sekarang kira-kira sebagai apa? Isu dulu pada masa Rasulullah SAW adalah tuduhan kepada sang pembawa moral, sang penjunjung ideologi kalau sudah dituduh tukang sihir atau orang gila. Itu biasanya hancur. Pertanyaan saya, apakah reputasi Rasul semakin hancur? Tidak. Kok bisa? Ini saya mau kasih ilmunya. Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul ketika surah Al-Mudaththir diturunkan, dan Rasulullah SAW diangkat menjadi sang Nabi pembawa berita besar ketika surah Al-Alaq diturunkan. Ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Lanjutkan. Wa rabbaka, terus wa thiyabaka. Yang ketiga, warujza. Baik. Revolusi pertama yang harus kita lakukan untuk memajukan Indonesia dengan Islam yang berkemajuan adalah perkuat dulu tauhid dan akhlak kita. Sepakat? Bagaimana caranya? Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berkemul dengan selimutnya. Sekarang sudah bangun. Qum, bangun, bangkit. Disuruh ngapain Tuhan? Proyek pertamanya bukan al-amru bil ma'ruf, fa'anzir, beri peringatan. Karena yang mendesak pada saat surah ini diturunkan adalah inzar, bukan amar bil ma'ruf. Memang kalau mau dakwah yang happy-happy saja, yang nggak pakai resiko gitu ya, ya amar ma'ruf aja lah gitu. Tapi jangan salahkan kalau ada yang ambil posisi ingkarul mungkar. Ini memang beresiko, itu beresiko. Tetapi perintahnya saat itu adalah bukan amar bil ma'ruf, tetapi fa'anzir, beri peringatan. Kenapa? Secara konteks dakwah pada saat itu, di awal-awal surah ini diturunkan, pada awal Al-Fajrul Islam, memang manusia pada saat itu sudah pada puncak kehilangan kesadaran kemanusiaannya, dan manusia mendesak untuk diturunkan kepada mereka saat itu di kitab sucinya untuk membimbing mereka, dan didatangkan kepada mereka sang Nabi atau sang Rasul untuk membimbing mereka. Bagaimana syaratnya supaya kita sukses dalam indar? Yang pertama adalah wa rabbaka fakabbir. Kalau ingin sukses menjadi orang yang memberikan peringatan, syarat utama yang harus ada di dalam dirimu, di dalam diri kita semua, yang harus kita revolusi adalah wa rabbaka, dan Tuhanmu agungkanlah. Saat ayat ini diturunkan belum turun perintah salat. Jadi belum tahu yang disebut dengan mengagungkan Rabbnya itu apakah dengan Allahu Akbar atau tidak. Tapi yang pasti di dalam jiwanya, yang agung hanyalah Allah. Tidak ada yang lain. Yang paling dicintai hanyalah Allah, yang paling ditakuti hanyalah Allah, yang paling diharapkan hanyalah Allah, dan yang paling dipasrahkan segala persoalan adalah Allah. Cuma itu. Ya. Ini bekal bagi siapa saja yang ingin terus memajukan peradaban Islam di Indonesia dengan cara-cara yang digambarkan oleh Al-Quran. Siap bela Islam? Tapi dengan cara Islam. Siap bela Quran? Tapi dengan cara Al-Quran. Kalau bela Quran tidak pakai cara Quran, ya kacau jadinya nanti. Bagaimana caranya? Wa rabbaka fakabbir. Sehingga sekarang senandung yang paling disukai anak muda kalau ada takbir. Takbir! Ini menjadi senandung indah sekarang. Tapi sekaligus juga menakutkan yang anti-Islam ini.
Ya sudahlah, kita minta ridhonya Allah, tidak minta ridhonya manusia. Saudara-saudara, sahabat-sahabat seperjuangan, saya ingin kasih bekal. Bagaimana Ustaz caranya supaya Allah itu tetap agung di dalam jiwa kita dan kita menjadi orang yang paling berbahagia bersama Allah? Saya mau kasih tipnya. Mau? Mau doang atau mau banget? 4 hal yang harus kau tanamkan di dalam jiwa. Itu pun sedang saya pelajari dan saya mencoba untuk meyakini. 1. Penuhi dadamu dengan istighfar. Mohon masa lalu ampunan atas dosa-dosa. Kalau itu sudah berjalan, yang kedua, penuhi dadamu dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kau hadapi, seterpuruk apapun kondisimu, maka akan berubah menjadi bahagia. Seperti doa Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam wa tarham lanakunanna minal khasirin. Tanpa maghfirah darimu ya Allah, tanpa rahmat darimu ya Allah, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, turun rahmat Allah di luar. Maju ke depan. Semuanya coba yang sedang duduk maju sedikit selangkah. Semuanya. Selangkah saja sudah menguntungkan buat saudara-saudara kita yang di belakang. Semua maju, jangan diam. Ya, wah bagus sekali kalau sampai 5 kali ngesot. Yang di belakang pasti akan mendapatkan banyak sekali kelapangan. Nah, ini sebelah kiri kanan masih kosong. Ya, dipenuhi. Ini juga di mihrab masih kosong. Acara sampai jam 9. Ya, jam 7 saya sarapan, terserah Anda mau ngapain di sini. Lanjut. Liman syaa minkum ayyataqaddam aw yata'akhkhar. Orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah cuma 2 jenis, imma mutaqaddim wa imma mutaakhir. Enggak ada yang waqif. Orang-orang yang selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang dianggap maju terus, ada yang sudah mundur walaupun dia mengira diam dulu berstrategi, belum tentu. Anda tipe yang mana? Yang mutaqaddim atau mutaakhir? Maju atau mundur? Nah, sebelum majunya berantakan, saya perlu kasih bekal dulu. Sebab memang kalau spiritualitas kita, iman kita, ruhiyah kita ini kurang kuat, susah diajak berjuang. Penuhi dada kita dengan 4 hal. Yang pertama apa tadi? Istighfar. Coba istighfar dulu semua. Anak saya pernah dulu waktu masih kecil istighfar, nah. Istighfar. Orang-orang yang senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan mataan hasanah ila ajalin musamma. Akan ada kenikmatan, ada kebahagiaan di dalam jiwa. Yang kedua, penuhi dada dengan apa? Memohon rahmat Allah Subhanahu. Tahukah Anda rahmat terbesar Allah? Ini hujan rahmat atau bukan? Sinar ultraviolet rahmat atau bukan? Oksigen rahmat atau bukan? Duit? Tapi penting mana duit sama hujan? Penting mana duit sama oksigen? Pertanyaan saya, Anda lebih bersyukur yang mana biasanya sehari-hari? Ayo jujur. Sujud syukur kalau dapat hujan, dapat dana oksigen, atau karena dapat apa biasanya? Jadi bohong semua nih bersyukur. Gak apa-apa, ini lagi diisi. Tahukah Anda rahmat terbesar Allah? Tidak ada orang yang bisa menurunkan hujan. Dan beda kualitas air hujan dengan air dari tanah itu. Tidak ada yang bisa membuat oksigen, dan itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat terbesarnya adalah Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an.
Kalau Allah sudah mengajarkan Quran kepada kamu, maka kamulah orang yang paling berbahagia karena sudah mendapatkan rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, siapa yang sejak Ramadan kemarin sampai sekarang sudah selesai khatamkan Quran? Angkat tangan. Nah, ini orang-orang yang dapat rahmat, sebagian besarnya belum. Bagaimana bisa diajak bela Quran kalau masih malas baca? Energinya apa? Jadi ini yang perlu direvolusi dulu. Siap khatam minimal sebulan sekali? Siap? Sholatnya, siapa yang sholatnya masih di bawah 30 rakaat setiap hari? Bingung dia, sholat saya berapa rakaat tiap hari? Lalu sholatnya sendiri tidak tahu berapa rakaat tiap hari, apalagi disuruh target. Coba, sholat wajib berapa rakaat? 17. Sholat sunnah rawatib berapa? Yang sunnah muakkadah aja dulu deh, 12. 12 tambah 17 29. Tahiyatul masjid berapa kali? Minimal. Gimana tahiyatul masjid, datangnya pas qomat? Orang kayak begini mau revolusi, revolusi apaan? Cuma marah-marah saja. Siap sudah berada di masjid sebelum azan? Berarti sudah sholat apa? Oke, minimal berapa rakaat? Oke, jadi berapa totalnya? 39. Oke, sholat duha berapa? 4. Oke, bolehlah. Berapa sudah? 43. Ya. Oke. Witir minimal berapa? Ini pelit banget kalau satu. Boleh sholat witirnya 1 rakaat seandainya kalau ambil 3 keburu azan. Kalau betul-betul cuma 1. Ini manusia minimalis. Para sahabat Nabi, diantaranya Abdullah bin Jahash kalau tidak salah, saya pernah mendengar. Rukunya saja dari pertengahan malam sampai subuh, rukunya saja. Saking khusyuknya itu orang kalau sholat. Pernah sujud sepanjang 200 ayat? Nah, waktu sholat gerhana berapa ayat biasanya? Berapa lama sujudnya? Jadi ukuran kekuatan bukan berapa banyak push up-nya, bukan dan 5 dan 6 dan 7 dan seterusnya, tetapi berapa lama kamu kuat ruku, berapa panjang kamu kuat bersujud, itu ukurannya. Jadi kalau mau lihat fisik kamu seperti apa, lihat rukumu, seberapa panjang rukumu dan seberapa panjang sujudmu. Oke, jadi tadi sudah sampai berapa? Kalau witirnya 3? 46. Tahajudnya? 8. Jadi berapa? 54. Kira-kira Anda mazhab yang mana ini? Berapa rakaat tiap hari? Pemuda-pemuda itu yang pertama kali harus diperhatikan kalau ingin Islam bangkit, itu harus kuat apanya? Akidahnya, kuat ilmunya, kuat ibadahnya, kuat akhlaknya, kuat badannya, baru kuat yang lain-lain. Badannya kekar. Tapi ketika berhadapan dengan ancaman-ancaman yang besar, ya biasanya mundur itu. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang setelah memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Hidupnya bersama Quran setiap hari. Saya malu dengan seorang teman. Ustaz,
Ini kita kerjakan jihad atau bukan? Karena berjalan bersama saya cukup sibuk hari ini. Memangnya kenapa? Hari ini saya punya utang 5 juz. Kenapa? Target saya 10 juz, 1 hari belum kesampaian. Insya Allah perjalanan kita, kerja keras kita mudah-mudahan sebagai terhitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan memperberat timbangan amal akhirat. Akhirnya kapan dia bayar 5 juznya? Setelah duduk sama anak-anaknya dan istrinya tidur, dia baca Quran, dia selesaikan. Begitu cara hidupnya. Dan orang-orang seperti itu yang kuat berjuang biasanya. Ini revolusi yang paling penting untuk kita mulai. Selebihnya Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah turunkan malaikat-malaikatnya yang akan bangkitkan peradaban Indonesia dengan penuh kedamaian. Siap revolusi akhlak? Mulai dari ibadah. Tapi saya mau kasih lagi yang ketiga dan yang keempat. Kalau yang ketiga dan keempat itu juga memenuhi dadamu, insya Allah kemenangan di depan mata. Apa itu? Penuhi di dalam hatimu rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, hujamkan di dalam hatiku rasa cinta kepadamu. Hujamkan pula di dalam hatiku untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan jadikanlah aku bersama mereka. Cintakan kepadaku perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan cinta kepada aku. Kalau sudah pada level ini seorang hamba, dia akan berikan segalanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perintah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta dan nyawamu. Yang pertama kali tunjuk tangan adalah orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih cinta dunia susah. Dunia terus yang menjadi impian. Allah orang-orang yang saleh yang mencintai Allah itu doanya diantaranya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala hiya darana. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Orang-orang yang di hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah akan doa seperti ini, ya Allah, janganlah kau jadikan puncak obsesiku adalah dunia. Jangan sampai ilmuku hanya berlaku di dunia, dan jangan jadikan dunia sebagai tempat tinggalku. Dan kalaupun masih ada kehidupan kau berikan kepada aku, jadikanlah kehidupan ini sebagai sumber kebaikan. Dan kalaupun nanti kau takdirkan aku mati, hentikanlah aku dari berbagai macam kejahatan. Sungguh orang-orang yang mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala menjadi jelas. Wah, kalau yang lebih hebat lagi, ambil yang keempat. Jika di dada itu sudah ada istighfar, ada memohon rahmat, dan yang ketiga memohon cinta, tambah satu lagi. Ini kalau ada yang punya 4 ini, saya pengen hidup bersama dia. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Adalah orang yang senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang dicari ridhonya, pujiannya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua tergolong yang seperti ini. Sebutkan 4 hal yang harus kita penuhi di dada kita. 1, 2, memohon rahmat. 3, cinta kepada Allah. Dan keempat, penuhi dulu. Ini sisi dalam. Ini cara menjadi orang benar yang wa amilus shalihat, yang mengerjakan yang benar. Siap jadi orang benar? Ya. Udah tahu? Ya, dengan beriman. Bagaimana jalan hidup orang yang beriman? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Itu aja jalan hidup itu. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang, untuk tahu kita ini benar atau tidak, kita perlu benchmark, kita perlu perbandingan. Saya ini orang benar atau bukan? Jangan hanya menurut persepsi saya. Alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau ingin tahu kita ini orang benar atau bukan, lihat benchmarknya, perbandingannya yang mana. Siapakah orang-orang yang sudah beruntung dan mendapatkan nikmat Allah, berada di atas siratal mustaqim itu? Para nabi dan nabiyyin. Yang kedua, siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan Allah. Yang ketiga, syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah. Dan yang keempat, as-salihin, jadi orang-orang saleh. Itu aja perbandingannya. Jika ini sudah menjadi pegangan dalam hidup, maka insya Allah semua akan baik-baik saja, apapun yang kita hadapi. Dan saat ini tidak bisa tidak, kelihatannya kebangkitan Islam dunia mulainya dari Indonesia. Ini bukan maunya kita, ini bukan maunya kita. Demi Allah, saya ini kalau boleh mundur, pengen mundur aja lah. Tapi udah gak bisa lagi. Tapi fenomenanya memang izzah Islam ini sedang muncul di Indonesia. Yang kedua, kita dipersaudarakan, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaudara. Saya ini pengurus Muhammadiyah. Belakangan sering diundang Maulid dan Ustaz Fatur Rahman. Kira-kira melanggar kode etik gak ya? Sehingga saya hafal banyak salawat. Dan saya pikir itu juga bukan hal bid'ah. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi, gitu-gitu. Wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi, wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi, wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Ini orang Muhammadiyah atau yang bukan itu. Tiba-tiba sekarang sekat-sekat itu runtuh dan panji kita cuma satu, Islam saja. Organisasi kita kembangkan, organisasi kita majukan, perkuat semua barisan, tapi untuk satu panji, demi tegaknya la ilaha illallah dan bendera kita adalah Islam. Ini tidak bisa dipungkiri sekarang. Anda merasakan nggak suasana itu? Ya. Kembali nggak harga dirimu sebagai seorang muslim? Izzahnya mulai muncul. Muncul. Ini di Jakarta orang lagi pusing. Harusnya Ahok ini menang satu putaran. Dia sangat yakin. Saya nggak perlu sebutkan sisi positif negatifnya, tapi dia sudah yakin 100% pasti menang satu. Sekarang berubah. Kenapa? Izzah Islam muncul. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzah. Orang-orang yang memilih orang-orang kafir sebagai walinya, apakah mereka mengharapkan kehormatan dari si kafirnya? Fa innal 'izzata lillahi jami'an. Padahal semua kehormatan, kemuliaan dan kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul 'izzah fa innal 'izzata lillah. Barang siapa ingin mencari kehormatan, kemuliaan dan harga diri, semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekarang, bagaimana caranya bisa bersabar bersama yang benar dan terus konsisten mengajak orang kepada yang benar. Begini, saya ingin loncat, saya ingin ajak revolusi akhlak. Ya, ini revolusi akhlak. Saya pernah berbicara di sini tentang ayah dan bagaimana masuk surga sekeluarga. Tetapi untuk kali ini saya ingin bicara dalam konteks yang lebih sederhana, karena suasana heroik seperti ini adalah bagaimana
revolusi akhlak yang paling mendesak untuk saat ini. Ya, Rasulullah SAW itu orang yang paling lembut, seperti Ibrahim, awwahul halim, orang yang sangat penyantun. Kalau dirinya yang dihinakan, Rasulullah memaafkan. Tapi kalau agamanya yang dinistakan, kitab sucinya yang dinistakan, Tuhannya yang dinistakan, nyawa taruhannya. Lihat, ini semua juga untuk menepis selera orang-orang liberal yang agak kacau. Orang-orang liberal itu kalau harga dirinya yang disinggung, organisasi dan kelompok yang disinggung, marahnya setengah mati. Tapi kalau Islamnya yang diinjak-injak, biasa saja, begitu kan? Anda yang mana nih kira-kira? Hampir sama sebetulnya. Begini, satu malam Rasulullah bermimpi didatangi oleh Jibril. Dalam mimpinya Rasul diinformasikan bahwa ada orang saleh, abdun saleh, namanya Fairuz Ad-Dailami, orang Persia yang tinggal di Yaman. Karena dulu orang Persia taruh pasukan keamanannya di Yaman. Dia kemudian masuk Islam, lalu kemudian membunuh nabi palsu namanya Musa Al-Ansi. Sampai berita itu. Tapi malaikat Jibril menyebutnya di hadapan Rasul sebagai Abdul Saleh. Zaman sekarang ada orang ngaku nabi palsu, dibunuh. Kira-kira pembunuhnya disebut apa? Tapi oleh Jibril disebut apa? Abdul Saleh. Ini soal persepsi. Ya. Soal persepsi. Sampai satu hari ada antrian di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini giliran antriannya si Fairuz Ad-Dailami untuk menghadap Amirul Mukminin, tapi ada orang Quraisy nyalip. Ya mendahului antrian. Fairuz bilang, "Bro, mundur bro. Antri." Ini Quraisy ini sombong karena dia ngerasa sebagai orang Arab. Kamu orang Persia. Apa sih? Saya ini orang Arab, kira-kira gitu. Tarik lagi, "Bro, antri bro." Masih ngelawan juga, langsung patahlah hidungnya, berdarah lah. Lalu menghadap Umar bin Khattab, ditanya, "Kenapa hidung kamu berdarah?" Ditampol tadi. Pukul siapa? Itu si Fairuz Ad-Dailami. Panggil dia ke sini. Panggil lah, suruh dia berlutut. "Kenapa kamu pukul dia?" "Dia nggak antri." "Udah kamu nasihatin?" "Sudah." Singkat cerita, Umar bilang kepada si Quraisy, "Ya Quraisy, amma ana atanazal min haqqi ka amirul mu'minin." Aku sebagai Amirul Mukminin, aku sudah maafkan dia. Aku nggak ingin mengambil hak untuk menghukum dia. Alasannya apa? Ala tasma kalam Rasulullah. Kamu tidak dengar Rasul pernah berkata kepada dia bahwa dia adalah Abdul Saleh. Abdul Saleh, orang saleh di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya si Quraisy ini pun ikut memaafkan. Maka oleh si Fairuz Ad-Dailami dikasih pedangnya, dikasih bagelahnya, dan dikasih 30.000 dinar sebagai qisasnya. Dan memang dia orang kaya. Apa yang ingin saya katakan dari cerita tadi? Bunuh nabi palsu? Bukan. Persepsi. Rasulullah SAW itu kalau dirinya yang dihinakan nggak apa-apa. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan orang lain dengan yang paling baik, bukan dengan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan orang dengan kebaikan yang terbaik, maka tiba-tiba kamu akan bersaudara dengan dia. Ini prinsip yang harus kita pegang. Jadi kalau diri kita yang memang hina dibuat dari yang hina, lalu dihinakan, ya sudahlah. Balas dengan kebaikan yang terbaik. Siap? Berani memaafkan? Tidak dendam?
Begitu Rasulullah SAW. Hampir setiap hari dilempari kotoran, dilempari bernajis setiap kali ke masjid. Sampai satu hari nggak dilemparin. Ada yang aneh ini. Balik lagi, gitu ya. Nggak ada juga yang lemparin. Ada orang buta yang setiap hari mendampar Rasulullah SAW. Dia seorang pengemis. Muhammad itu manusia paling buruk yang saya tahu. Tapi setiap pagi Rasulullah SAW memberi makan dia, menyuapinya dengan lembut tanpa suara. Jika kurma itu keras, dia kunyahnya sedikit. Untuk kemudian supaya mudah dikunyah oleh sang kakek yang mendampar dirinya. Begitu Rasulullah SAW jika terkait dengan dirinya. Ini saya kira revolusi akhlak yang perlu kita perbaiki. Akhlak seorang suami terhadap istrinya yang penuh dengan kelembutan. Akhlak seorang ayah terhadap anak-anaknya yang penuh penyayang. Akhlak seorang kakak terhadap adik yang selalu menyayangi. Dan akhlak adik kepada kakak yang selalu menghormatinya. Akhlak di jalan, akhlak terhadap lingkungan, akhlak di rumah ibadah, akhlak dalam berbangsa, akhlak dalam bernegara. Ini yang perlu direvolusi saya kira. 411 dan 212 dengan damai, dengan adab. Ini yang harus kita pelihara dan jangan terprovokasi. Seperti yang Ustaz Fatur Rahman katakan tadi, kita sedang dijebak untuk melakukan anarkis, tindakan-tindakan anarkis dengan semua stigma. Tidak usah terpancing. Semakin kita bersabar, semakin kita berdamai. Karenanya Allah itu dikatakan Halim, Ghafurun Halim, kana ghafuran halima, haliman ghafura. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab hambanya. Sungguh revolusi terbesar yang harus kita lakukan secara akhlak untuk saat ini adalah, andai saat ini kita bisa marah tapi memilih untuk tidak marah, itu hebat sekali. Andai sekarang kita bisa membalas tapi kita memilih untuk tidak membalas dendam, maka itulah orang-orang yang halim. Dan akhlak seperti itu yang akan membuat Islam semakin jaya dan membuat orang-orang kafir, orang-orang munafik kehilangan arah untuk menjungkir balikan Islam. Siap menjadi agen kebangkitan Islam dengan damai? Siap revolusi akhlak? Ikuti saya berjanji untuk menjadi orang benar dengan mengerjakan yang benar, lalu mengajak kepada yang benar dan bersabar bersama yang benar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekuatan untuk senantiasa beristighfar kepadamu, memohon rahmatmu, memohon cintamu, dan memohon ridhamu. Ya Allah, mampukanlah aku untuk kuat akidah, kuat ilmu, kuat ibadah, kuat akhlak, kuat jasad, kuat ekonomi, dan kuat dalam berbangsa dan bernegara. Ya Allah, mampukan aku untuk revolusi akhlakku, menjadi orang yang penyantun, memilih tidak marah pada saat bisa marah, dan memilih untuk memaafkan pada saat mampu membalas. Saya kira ini yang paling penting untuk kita fahami dan kita jalani. Pulang dari sini dengan materi yang singkat itu, maka akan terjadi perubahan-perubahan besar di Indonesia. Dan ini revolusi. Kalau bicara revolusi juga gak usah serem-serem banget, karena Pak Jokowi juga kan bilang revolusi mental. Sama, nilainya sama. Ya, kita bicara revolusi akhlak. Nah, keluar dari sini nanti saling tegur, saling salam, saling sapa, saling senyum, saling mendoakan. Saran saya, sebelum berdoa apa saja, doakan dulu orang-orang Islam. Sebelum berdoa untuk diri sendiri, mohon ampun atas dosa-dosa muslimin dan muslimat.
baik yang masih hidup maupun sudah tiada. Sebelum memohon untuk kepentingan diri sendiri, mohon kepada Allah agar dimuliakan Islam dan umat Islam, khususnya di Indonesia dan setelah itu di seluruh dunia. Mari berdoa bersama saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wa aslih ulatal muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma rabbana la tusallif alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallif alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma rabbana la tusallif alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.